Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Refren Firly dengan NIM 23WSP041. Saya di sini akan menjelaskan tentang simbol dan tata cara kerja rangkaian listrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah. Karenanya lah kita bisa hadir dan berbicara untuk sekarang ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam atas junjungan Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam terang menderang seperti sekarang ini. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang simbol dan cara gambar kelistrikan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Ahmad Refren Firly dengan NIM 23WSP041 dari kelas 1B. Yang pertama di sini bagian A, simbol dan nama rangkaian untuk kabel. Kabel atau wire listrik, artinya konduktor atau kabel penghubung atau koneksi kabel. Dan yang kedua di sini ada rangkaian yang statusnya terhubung. Dan bagian ketiga, kabel dengan tidak terkoneksi, yang artinya itu statusnya tidak terhubung atau terputus. Di sini ada penjelasan tentang kabel. Kabel merupakan komponen yang memungkinkan arus mengalir dengan cepat dari satu bagian listrik ke sirkuit bagian lain. Kabel dapat dikarakterisasi sebagai kabel tunggal dan terbuat dari bahan yang fleksibel. Kabel yang memungkinkan kita untuk menghubungkan catu daya ke papan sirkuit cetak atau PCB dan di antara komponen-komponen. Di sini bagian B, simbol dan nama sirkuit untuk saklar. Ada 4 jenis sirkuit untuk saklar. Yang pertama itu saklar hidup atau mati, berarti single pole atau single throw. Saklar on off akan memungkinkan Anda memastikan bahwa arus hanya mengalir saat saklar dalam posisi tertutup. Yang kedua, saklar dua arah, berarti single pole atau double throw. Ini adalah saklar pengubah dua arah yang memungkinkan pengantaran arus ke salah satu dari dua rute. Dan yang ketiga itu ada saklar tekan, yang dimana saklar tekan yang memungkinkan arus hanya saat tombol ditekan. Dengan demikian, fungsinya menyerupai pengoperasian bel pintu. Dan yang keempat itu ada saklar tekan, yang biasanya ditekan untuk putus dalam keadaan tertutup atau aktif. Saklar akan terbuka atau non-aktif saat tombol ditekan. Bagian C, simbol dan nama sirkuit untuk catu daya. Yang pertama itu ada catu daya sel yang dirancang untuk memasuki energi listrik. Terminal positif adalah terminal yang lebih penting di sebelah kiri. Yang kedua itu ada catu daya DC yang berarti arus searah, yang berarti mengalir terus-menerus dalam satu arah yang memasuki energi listrik. Yang ketiga ada catu daya AC, yang dimana berarti arus bolak-balik yang menunjukkan arus yang terus berubah arah. Arus ini memasuki energi listrik. Di sini ada simbol untuk grounding. Simbol yang pertama itu yang menunjukkan koneksi ke bumi, disebut juga sebagai ground untuk sirkuit listrik, yang dimana tegangannya itu adalah 0 volt dari catu daya. Yang kedua ada ground sinyal, yang mendefinisikan titik referensi tempat sinyal yang diukur karena penurunan tegangan dalam satu rangkaian. Dan yang ketiga itu ada ground pada basis, yang berfungsi sebagai pembatas antara pengguna dan sirkuit, yang mencegah terjadinya sengatan listrik. Penjelasan tentang catu daya. Unit atau catu daya yang berfungsi memasuk energi listrik dan perangkat menurut definisinya, yang kuat berfungsi untuk mengubah energi dari satu bentuk ke bentuk lain sesuai dengan kebutuhan kita.
Suatu daya biasa diklasifikasikan ke dalam berbagai jenis. Ada yang keempat, simbol dan nama sirkuit untuk meter. Yang pertama itu volt, pengukur tegangan sejenis yang digunakan untuk mengukur tegangan. Dan yang kedua itu ampere, pengukur ampere yang meteran yang biasanya digunakan untuk mengukur arus. Dan yang ketiga itu ada ohm meter yang biasa digunakan untuk mengukur resistansi. Dan yang keempat ada osiloskop. Jenis meteran ini digunakan untuk menampilkan bentuk sinyal listrik. Di sini ada penjelasan tentang meter. Meter adalah perangkat yang membantu mengukur tegangan dan arus yang mengalir dalam komponen listrik dan elektronik. Baik, lanjut. Yang terakhir, bagian-bagian kontaktor. Yang pertama itu ada koil. Koil A1 dan A2 pada kontaktor biasa digunakan untuk menggerakkan atau mengubah kondisi kontak yang semulanya normally open menjadi normally close atau sebaliknya, yang dihubungkan dengan sumber 22 full volt yang dikendalikan melalui push button start atau stop. Dan yang kedua itu kontak utama. Kontak utama atau normally open pada sisi atas yang digunakan sebagai input dari sumber 3 fasa dengan kode 1L1, 3L2, dan 5L3. Sedangkan pada bagian bawah kontaktor itu biasa digunakan sebagai output dari input menuju ke beban atau biasa disebut load dengan kode 2T1, 4T2, dan 6T3. Dan yang ketiga di sini ada kontak bantu, yang dimana kontak bantu tersebut memiliki dua kondisi, yaitu kontak bantu normally open atau biasa disingkat NO dengan kode 13 dan 14, yang biasanya berfungsi sebagai kontak pengunci yang bertujuan untuk mengunci kontaktor agar terus bekerja walau perintah bekerja atau push button start sudah dilepas. Dan kontak bantu normally close atau biasa disingkat NC dengan kode 21 dan 22 dapat dihubungkan ke lampu indikator pilot sebagai penanda sistem sudah diaktifkan, yang dimana di MCB itu on namun belum dijalankan push button start. Mungkin itu dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.